Mari dengan berdiri kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni, yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, maksudkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja yang terbesar di bumi, yang memerintah dunia, Garuda anak darah, yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
damai sejahtera Tuhan menyertai saudara semua. Dan besertamu juga. Minggu ini adalah Minggu Paskah yang ketiga, di mana para murid Yesus masih terus menggumulkan dan bertanya-tanya tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Namun, Yesus dengan cepat memantapkan kembali keyakinan mereka. Ia bahkan memberi tanggung jawab pada para murid sebagai komunitas yang diutus menjadi saksi kebangkitannya. Tanggung jawab para murid di masa lampau juga menjadi tanggung jawab gereja Tuhan di masa kini. Kita dipanggil menjadi komunitas yang bersaksi. Kita berperan dalam mengenalkan karya keselamatan yang dilakukan Allah dalam Kristus kepada dunia. Dengan menceritakan pengalaman iman yang kita miliki, sebagaimana Petrus menceritakan pengalaman imannya, akan menjadikan kita sebagai saksi yang efektif, yang bisa membawa sebanyak mungkin orang untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Katakan Kristus dengan kasih-Nya, ampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan
Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya?
Kristus, kebangkitan-Mu kiranya mengobarkan semangat kami untuk menjadi saksi-Mu. Kebangkitan-Mu kiranya memampukan kami melaksanakan tugas pengutusan kami di dalam dunia. Kebangkitan-Mu kiranya menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia dan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan darimu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku gila karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku,
hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Persembahan pujian Anggung PWGKI Citra.
Saudara-saudara, kita berdoa. Saatnya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan, biarlah bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menyambut berita firman Tuhan juga dengan sukacita. Supaya firman-Mu sungguh menjadi patokan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang Kau ingin kami jalani di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah panggilan kami, di tengah-tengah kami mesti menjadi terang dan saksi di dunia ini. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa, dan biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan pelantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memberi kelemahan.
Pembacaan kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi dalam nyata, apa keadaan kita kelak? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bersama-sama akan membaca Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-48. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi
dari semuanya ini. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Kadang-kadang saudara, banyak orang suka menyembunyikan identitas. Paling tidak saudara, yang terjadi banyak kali terjadi di profil WhatsApp. Ada teman saudara memberikan gambar anjing sedang berdoa di profilnya gitu. Tapi untung saya tahu namanya dan tahu siapa dia begitu. Kalau tidak, apa saya sebut dengan nama Dogi begitu ya. Ada banyak orang yang kemudian menggambarkan pemandangan karena barangkali senang dengan pemandangan. Kalau saya sedikit lebih sopan saudara karena memberikan gambar cucu saya. Tapi kalau yang tidak kenal juga tidak tahu ini siapa begitu. Kalau tidak ditulis nama saya di profil itu. Ada macam-macam. Yang bukan saja saudara tentu mengatakan dengan sengaja kita menyembunyikan profil kita. Tapi mungkin mau mengatakan inilah makna kehidupan kita. Makna apa yang ada dalam pikiran dan kegiatan kita pada dasarnya. Saudara, apa yang menjadi ingatan kita yang melekat secara kuat begitu. Mungkin saya mau mengatakan ya maklumlah, yang namanya engkong saudara pikirannya lebih banyak tertuju kepada cucu begitu. Jadi gambarnya buka handphone lihatnya cucu begitu. Nggak tahu kalau cucunya 12 ya ganti lagi lah pakai gambar sendiri begitu. Ya. Saudara ini mau mengatakan sekali lagi tentang makna hidup. Ini sekali lagi mau mengatakan tentang apa yang menjadi fokus kita. Ini yang mau mengatakan sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau zaman dulu saudara, menarik karena kita tahu di belakang saya orang tua atau orang muda itu dari baunya. Ini maksudnya udah mandi atau belum, bukan itu saudara. Tapi kalau bau minyak kayu putih yang ada di belakang saya nih orang tua, masih begitu sekarang ini ya. Masih begitu ya. Kalau minyak angin juga sama lah begitu. Orang tua nggak ada yang pakai parfum ya. Kalau yang bau wangi-wangi, itu masih muda saudara ya. Kalau udah pantaran saya ya kurang lebih sama lah. Enggak minyak kayu putih sih saudara, tapi minyak angin begitu ya. Kadang-kadang saya bawa minyak angin sampai 2 botol. Bukan diminum saudara, tapi ya itulah iseng aja dan menjadi kebiasaan 2 macam dengan 2 wangi yang berbeda. Tapi anggota jemaat belum komplain sih, dekat bapak bau minyak kayu putih begitu atau bau apa begitu. Tapi itu identitas ya, yang dicerminkan oleh keberadaan kita, yang dicerminkan oleh sesuatu yang kita tampilkan, oleh sesuatu yang kita tunjukkan. Kisah para rasul sudah telah menarik karena di atas apa yang kita baca,
itu bercerita tentang orang yang lumpuh. Saudara, orang yang lumpuh itu berkata dan meminta uang, minta sedekah. Saudara, ya orang yang cacat dalam tanda kutip, saudara, begitulah bagian daripada pekerjaannya. Dan Petrus yang masuk di dalam bait Allah itu, saudara, bisa melakukan hal yang paling mudah. Keluarin dompet, saudara, kasih, lalu semua selesai. Tapi dia mau melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Yang dikatakan adalah emas dan perak tidak ada padaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Lalu orang itu disembuhkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus mau mempertunjukkan kepada kita bahwa itulah mestinya menjadi sebuah identitas. Identitas yang tidak dimunculkan melalui gambar, yang dimunculkan melalui nama, tetapi identitas yang dimunculkan melalui kelakuan kita, sikap kita. Saudara, sebentar akan dilakukan peresmian komisi. Tapi paling menarik, saudara, apa yang biasanya kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita, yaitu bahwa kita melakukan apa yang menjadi tugas kita dan tidak lebih dari itu. Begitu ya, saudara ya. Tugas saya penulis, kerjanya cuma nulis begitu. Lalu kalau ada urusan yang lain, kita bilangnya apa? Itu urusan ketua, itu urusan si Anu. Saudara, itu bukan urusan saya. Saya ya nulis. Mau butuh surat, ayo sini, saya bikinin surat, dan sebagainya, dan seterusnya. Saudara, biasa yang kita lakukan adalah seperti itu. Dan itulah yang membuat kadang-kadang, saudara, kita mandek di dalam proses perjalanan kegiatan. Tergantung, saudara. Kalau semua bagian menjalani tugasnya dengan baik dan benar, barangkali lancar. Tapi kalau ada bagian-bagian tertentu yang terhambat, saudara, maka yang namanya komisi, yang namanya gugusan tugas ini akan juga berjalan dengan timpang, akan berjalan dengan sedikit tersendat, karena mau ini belum beres, mau itunya belum selesai, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah pasal 3 ini menceritakan tentang bagaimana sebuah komunitas yang tentu ditampilkan oleh Petrus. Saudara mau mengatakan tentang apa yang dia lakukan yang melampaui apa yang diminta oleh yang bersangkutan. Orang lumpuh itu orang yang tidak berdaya. Sama kalau kita kasih gambaran dengan berbagai macam situasi orang-orang yang cacat, yang buta, dan sebagainya. Tapi juga menarik, saudara, zaman sekarang adalah zaman yang bukan tambah modern, ya modern dengan kemajuan teknologi. Tapi situasi atau keadaan yang kita mengatakan kadang-kadang kita juga bingung, saudara. Kalau di dalam zaman yang seperti ini ada ibu yang menyiksa, minta maaf bukan mau mendiskreditkan wanita, yang bisa menganiaya anaknya. Kalau bapak sih masih dianggap masuk akal gitu ya, yang namanya bapak begitu galak begitu, lalu anaknya bisa juga kena siksa. Tapi kalau ibu yang mengandung kemudian melahirkan, menyusuinya dan sebagainya, tapi itu bukan cerita asing pada zaman kini.
Saudara-saudara, ini tidak mendiskreditkan mereka yang melakukan itu, tapi mau mengatakan bahwa tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh manusia adalah tekanan-tekanan yang luar biasa. Kalau masa-masa kini, sekarang ini kita lebih banyak mendengar berita tentang miras oplosan. Ya. Saudara, menarik juga karena banyak ketangkep, ya, sekian ribu dan sebagainya. Tapi juga masih banyak sekian korban berjatuhan dan kemudian meninggal. Saudara-saudara, bisa saja kita mengatakan, itu orang begonya begitu kalau ngomong seenaknya. Tapi bisa jadi juga kita mengatakan tekanan-tekanan hidup yang terlalu berat, yang membuat barangkali otak kita menjadi tumpul dan tidak pikir jalan dan seterusnya. Kemudian cari yang paling pendek, ya apa aja yang bisa sedikit melepaskan. Tidak terbayangkan, saudara, orang-orang yang cacat seperti apa yang dialami oleh Petrus. Kecuali cuma bagi duit dong, minta dan sebagainya. Tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada begitu banyak orang pada masa kini bukan dalam posisi itu, tapi ada dalam posisi yang di dalamnya kita melihat tidak ada jalan. Tidak mau mendiskreditkan beberapa orang yang punya semangat yang luar biasa, sekalipun cacat dia berjuang dan sebagainya dan berhasil dalam hidupnya. Saudara, tetapi ada banyak orang yang terbalik dari itu. Lalu kita komunitas ini, saudara, yang disebut komunitas orang percaya, apa yang mesti kita lakukan? Saudara, apa yang mesti kita kerjakan? Kalau nanti ada pengurus komisi dilantik, saudara, diresmikan, ya biasanya kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Saya ini ketua, oh iya ketua tugasnya ini. Ya, penulis ya itu tugasnya penulis. Bendahara ya itu tugasnya bendahara, bukannya tugas saya. Itu yang ada dan melekat di dalam kita, saudara, terkotak-kotak di dalam tata organisasi. Yang lain bukan urusan saya. Saya bukan pengurus, saudara. Jadi kalau ada urusan apa, tanya sama pengurusnya. Jangan tanya saya. Oh, saya bukan apa-apa. Enaknya jadi pendeta emeritus, saudara, nggak mikir apa-apa. Oh, sorry, saya kan udah emeritus begitu ya. Jadi sono, nanyanya ke sono, bukan nanya saya. Ya tidaklah, saudara. Bukan itu kita dipanggil Tuhan. Bukan itu, saudara, yang mesti kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ya paling gampang memang seperti itu. Kerjakan apa yang menjadi tugas, saudara, lalu titik, amin, selesai begitu. Apa sih susahnya Petrus? Masa nggak punya duit? Ambil aja, buka dompet, lalu kasih, beres, selesai. Nggak ada tetek bengek yang lain, nggak mesti ada percakapan yang panjang. Kadang-kadang bercakap-cakap dengan orang capek ya, saudara ya. Kemudian suka merentet lagi, udah sini, abis ini, nanti gimana? Nanya lagi, aduh, pusing, kadang-kadang pusing gitu ya. Udah diem dah gitu ya, saudara. Karena urusan itu bisa panjang, bersambung. Petrus bodoh juga, kasih duit selesai, dia jalan. Tapi dia melakukan sesuatu yang lain, dia menyembuhkan orang itu, bertindak lebih. Komunitas yang bersaksi, bukan komunitas yang menjalankan apa yang memang Tuhan perintahkan selesai di situ, tetapi memberikan sesuatu yang lebih, yang ada, yang bisa kita persembahkan buat masyarakat di sekitar kita.
Dan itu yang menjadi panggilan kita, komunitas yang memberi. Saudara, zaman ini adalah zaman yang cepat. Zaman yang makin modern. Zaman yang makin maju. Ya. Saudara, mestinya saya lebih pintar dari cucu saya, tapi kalah juga sama dia. Masih sekian tahun saudara sudah sini opa, papa, jadi semuanya ketika minjem handphone gitu. Godek-godek kepala saudara di anak siapa yang ajarin kalau dia baru berumur 3 tahun. Ya, tapi itu zaman. Saudara, zaman yang cepat. Tapi bukan cuma teknologi. Tapi zaman juga yang cepat di dalam kelakuan kita. Mau cepat. Saya khotbahnya panjangin ya, saudara, setengah jam ya. Saya kira bubar duluan gitu. Tapi nggak apa-apa asal udah korekte aja. Ya. Siapa yang mau lama, saudara? Kita mau cepat, selesai. Ya. Dan itulah yang terjadi ketika kita pusing dengan banyak urusan, lalu orang mulai minum miras. Ya, yang oplosan ini. Melepaskan semua ketegangan dan minum gelak, selesai, aman, enak pikiran. Masuk ke dalam narkoba. Tidak terbayangkan kalau orang anak disabilitas lalu dianiaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja itu cuma beberapa yang disebutkan dan saudara tahu dan melihat dalam di televisi ataupun membaca di koran. Saudara, masih banyak lagi bagaimana orang mau cepat selesai. Ya. Mau beres segala-galanya, saudara, kemudian udah enjoy lah kalau segalanya selesai. Petrus memberikan contoh kepada kita. Ketika dia memberikan waktu kepada orang ini dan mulai bercakap-cakap. Punya waktu untuk tengok orang lain, mendengar keluhannya. Ada banyak waktu untuk kemudian kita duduk bersama dan merasakan apa yang ia rasakan. Saudara, kadang-kadang capek gitu. Saya masih suka ikut ngelawat sih. Ada satu orang tua yang beberapa minggu yang lalu dilawat, saudara, cerita cuma tentang kesepiannya karena keluarganya sedang pergi. Lalu sedikit menggambarkan ketakutan diam di rumah yang sedikit gede. Lalu dia cuma sendiri. Saya dengar, saudara, bosan juga kalau dengerin orang tua ngomong diulang-ulang begitu ya. Saudara ya, mau bilang cepetan amin doa gitu beres, enggak juga. Dengerin aja terus, tapi ulang lagi sama. Saya kira dia 5-6 kali cerita yang sama begitu. Ya udahlah, susah jadi pendeta memang. Dengerin. Tapi ada banyak orang yang membutuhkan sih seperti itu. Saudara, Petrus membuang waktu untuk duduk sejenak, bicara sejenak, lalu memberikan solusi kehidupan. Yang di dalamnya dia boleh bukan cuma menjadi sembuh, tapi bertemu dengan Tuhan. Orang bisa ketemu dengan Tuhan melalui kita, saudara, bukan kita berkata, baca aja tuh di sana di WhatsApp. Nah, nanti saya kirim WhatsApp ya gitu ya. Dia bisa bertobat karena itu. Rasanya sih enggak gitu, saudara ya. Karena tidak ada sentuhan touch kemanusiaan. Dia melihat kita perhatikan, dia melihat kita mendengar. Moga-moga organisasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, juga bukan mengerjakan pekerjaan administrasi, tapi menjadi komunitas yang bersaksi, yang melayani, yang menyentuh kehidupan, kebutuhan. Supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita dari Lukas mau memberikan sebuah penegasan ulang
tentang apa yang Tuhan Yesus rasakan dan apa yang Tuhan Yesus alami sebagai bagian dari pekerjaan pelayanannya. Saudara, bahwa Yesus harus menderita. Menarik, saudara, kadang-kadang kata penderitaan seperti itu kita tujukan buat Yesus. Iya Tuhan mati buat saya. Ya Tuhan, kalau saya enggak. Tapi ketika saudara yang dilantik diresmikan menjadi pengurus komisi, tapi bukan cuma mereka, kita semua adalah orang-orang yang juga sama dipanggil oleh Tuhan, bukan cuma mendapatkan keselamatan, tetapi juga memikul salib bersama-sama dengan Yesus, menderita buat orang lain. Ngomong-ngomong, saudara, buat apa sih menderita buat orang lain gitu ya? Nggak ada gunanya kayaknya, bikin capek begitu. Ya. Tapi itulah panggilan Tuhan. Bagaimana dia mempertunjukkan sebuah proses perjalanan yang di dalamnya ada salib. Bagaimana dia mempertunjukkan penderitaan yang mesti dia tanggung supaya kita diselamatkan. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain diselamatkan ketika kita tidak mau menyentuh. Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan kalau kita cuma tahu ngomong. Bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita cuma tahu kasih duit aja beres semuanya. Saudara, tidak. Panggilan Tuhan adalah mempertunjukkan bahwa perjalanan murid-muridnya, kita semua, pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah komisi dan sebagainya, bagaimana kita turut menanggung penderitaan. Ketika tidak ada konsep itu di kepala kita, saudara, minta maaf, kita tidak bisa menghayati tentang kasih Tuhan. Tidak bisa kita menghayati bagaimana dia mati bagi kita. Saudara, ini kebutuhan manusia masa kini. Ini kebutuhan organisasi yang namanya gereja. Ini kebutuhan komunitas. Ini adalah sebuah panggilan, saudara, bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan yang memberikan sebuah hidup yang sehat, hidup yang sembuh. Saudara, hidup yang sembuh adalah bukan cuma soal duit, bukan cuma soal emas dan perak. Begitu ya, saudara ya, kalau dikasih punya duit banyak tapi nggak punya teman, rasanya kayak apa? Ya enak juga sih, ya, punya banyak duit kan enak juga gitu ya. Tetapi kalau saudara tidak punya teman, dicuekin gitu, ya, ketemu nggak ada yang tegur, lewat aja begitu. Saya masih rajin doa pagi, saudara, di sunrise 2 kali, jam 5 pagi sampai jam 6, kadang-kadang jam 6 kurang, seminggu 2 kali. Jadi masih bangun pagi, bukan karena latihan supaya jadi sehat, tidak. Tapi salah satu adalah karena kami sering kali pergi setelah itu dengan beberapa orang teman. Saudara cuma hahaha ketawa, kadang-kadang jajan ini, saudara tidak masuk ke restoran yang high begitu, tidak makan ke makanan yang mahal, saudara kadang-kadang cuma ngopi dan makan pisang goreng gitu. Jadi nggak mahal, tapi ya itu kita ketawa-tawa, kita saling meledek dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu sangat menyegarkan. Begitu ya saudara ya. Duduk bersama-sama keluarga makan, nggak usah yang mahal-mahal, tapi kalau duduk sambil makan, sambil bercanda, sambil ketawa, lalu cerita ini cerita itu jauh lebih nyaman. Ya. Saudara, cucu saya tinggal di luar, lalu kemudian yang kami orang-orang Indonesia asli
Artinya masih suka singkong sama tales. Jadi susah hidup di luar karena yang dicari adalah tales dan singkong, saudara. Jadi kemana-mana nyari, beli, biasanya udah di frozen. Tapi akibatnya cucu ini belajar bagaimana makan singkong sama tales. Ya habis emaknya bisanya bikin gituan, bukan bisanya saudara. Tapi ya itu makanan kita pagi-pagi nyarinya apa? Ya itu. Ya jauh-jauh di teng-teng saudara, sekalipun kemudian kecewa karena udah tidak enak dan sebagainya, tapi ya ini perut singkong ya. Tapi ketika ya cucu saya belajar makan gituan, jadi ketika dia makan lalu dia bilang, "Good oma." Ya cuma direbus singkong, saudara, good apanya begitu ya. "Good oma." Rasanya puasnya kayak apa? Senangnya kayak apa? Senang banget ya saudara. Ketika saudara masak rame-rame, makan rame-rame, saudara yang saudara masuk, kemudian yang saudara masak, lalu kemudian semua keluarga mengatakan, "Aduh enak." Rasanya kayak apa? Itu buat ibu-ibunya gitu. Tapi mau mengatakan komunitas itu. Gereja kita bangun. Gereja kita kembangkan. Gereja kita mau terus jalani dengan baik melalui badan-badan pelayanan. Tetapi bukan mengerjakan ini, itu, beresin ini, beresin itu, ngatur ini, ngatur itu. Tetapi sesuai dengan tema kita, saudara, kita menjadi komunitas yang bersaksi. Bukan memberitakan Yesus mati dan bangkit. Ya semua udah tahu kan. Tapi bagaimana Yesus yang mati dan bangkit itu diekspresikan dalam tindakan, sentuhan, yang mau peduli dengan keberadaan, persoalan, dan pergumulan setiap kita. Tapi kalau perhatiin orang itu kan capek saudara ya, buang waktu begitu ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia datang untuk menderita, tersalib. Tapi ketika dia mau capek, dia mau susah, dia mau menderita, mati. Tapi di situ ada kehidupan. Karena itu mari saudara, bukan hanya bagi pengurus yang akan diresmikan, tapi buat kita semua, mari kita jadi komunitas. Komunitas yang bukan cuma tahu memberikan persembahan pokoknya gampang saya doain lah. Ya paling gampang bilang begitu saudara. Nanti saya doain ya. Iya. Saudara tahu saya doain atau enggak? Enggak juga ya. Jadi tergantung saya gitu. Ingat saya doain enggak? Ya udah. Paling gampang saudara ngomong begitu. Tapi kemudian sentuhan-sentuhan seperti yang Petrus lakukan. Ketika duduk bersama bicara. Saya berharap kita belajar untuk tidak mau mengatakan kita terlalu sibuk untuk macam-macam. Tapi kita mesti berkata saya harus punya waktu untuk orang lain. Untuk sesama kita. Dan itu adalah pelayanan. Itu adalah komunitas. Itu yang dipanggil buat kita semua. Karena Kristus mati, tapi kematiannya memberikan kehidupan. Capek saudara, lelah, tapi itu memberikan kehidupan buat orang lain. Saya berharap saudara mau menjadi komunitas yang bersaksi, yang memberikan diri, supaya lebih banyak orang yang mengenal Tuhan dan merasakan Tuhan hidup. Bukan karena ada di Alkitab, tetapi ada dalam kehidupan saudara yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami oleh teman dan sahabat kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.
Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sertainya, marilah kita menyerahkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya, dalam relasi yang benar dengan dirinya dan dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat dilaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat atau komisi dari Gereja Kristen Indonesia Kapling Polri untuk masa pelayanan dari tahun 2018 sampai 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, perkenankan saya membacakan nama-nama dari saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Komisi Usia Indah, Inawati Martanto, Widya Handoyo, Erna Mulia, Martini Tasmin, Yohana A. Kuncoro, Komaria, Riau Gyoknyo, Mersis M. Dharma, Evi Oktaviani, Esther Perdana, Maria Yosopin, T. King Hong, Evi Dian Anggriani. Itu Komisi Usia Indah. Apa boleh kemudian langsung maju ke depan? Kemudian komisi dewasa, mungkin ngadep jemaat. Oh, tidak, ngadep ke saya tetap. Maaf. Komisi dewasa, mungkin yang dipanggil bisa juga maju ke depan. Michael Alexander Tombokan, Handoyo Wongso Dipuro, Esther Arwinda Hadi Priyanto, Ri Riani, Richa Herawati, Mariska Adeli Yunta Muria, Temi Tristanto, Yudit Iren Iskandar. Inilah saudara kita yang nanti akan diresmikan menjadi Komisi Usia Indah dan Komisi Dewasa. Saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Komisi Usia Indah dan Komisi Dewasa.
Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan Komisi Usia Indah dan Komisi Dewasa? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Karena itu berjanjilah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita. Apakah jawab saudara semua? Saudara yang disebutkan namanya ini akan diresmikan dan akan diteguhkan, dan setelah itu nanti jemaat diundang untuk bangkit berdiri menyanyi lagu doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan Komisi Usia Indah dan Komisi Dewasa, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, sehingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan kita yang memanggil saudara dengan setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, dan bumi pujiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan saudara diminta untuk menghadap ke arah jemaat. Saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka di dalam membangun jemaat Tuhan. Surat pengangkatan Komisi Usia Indah nomor 029 garis-miring GKI KPL garis-miring 4 garis-miring 2018. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D 14 nomor 1203 Jelambar Jakarta Barat, melalui persidangannya pada tanggal 18 Maret 2018, dengan ini mengangkat pengurus Komisi Usia Indah GKI Kafling Polri masa pelayanan April 2018 sampai Maret 2020 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Inawati Martanto, Wakil Ketua Widya Handoyo, Sekretaris Erna Mulia, Bendahara Martini Tasmin. Bidang persekutuan Koordinator
Yohana A. Kuncoro, anggota Komaria Liao Gioknio. Bidang pembinaan, koordinator Mersis M. Dharma, anggota Evi Oktiviani, Esther Perdana. Bidang sarana penunjang, koordinator Maria Josephine, anggota Taking Hong dan Evi Dian Anggriani. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 15 April 2018, Majelis GKI Kafling Polri, tertanda Penatua Suyoto Honggo, Ketua Umum, Penatua Lisdiana Suryadi, Sekretaris Umum. Berikutnya surat pengangkatan Komisi Dewasa nomor 038 /GKI KPL /4 /2018. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok Tim 14 nomor 1203 Jelambar, Jakarta Barat, melalui persidangannya pada tanggal 18 Maret 2018 dengan ini mengangkat pengurus Komisi Dewasa GKI Kafling Polri masa pelayanan April 2018 sampai Maret 2020 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Michael Alexander Tombokan, Sekretaris Handoyo Wongso Dipuro, Bendahara Esther Arwinda Hadi Priyanto, anggota Liliani, Lice Herawati, Mariska Edelit Juta Mulia, Temi Tristanto, Yudit Iren Iskandar. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 15 April 2018, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, tanda Penatua Suyoto Honggo, Ketua Umum, Penatua Lisdiana Suryadi, Sekretaris Umum. Sudah saudara bisa kembali ke tempat duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bukan punya harta berlimpah, tapi kami memiliki Yesus yang diam dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan ketika ada begitu banyak kesempatan dalam hidup kami. Bukan cuma untuk berbagi harta bagi mereka yang membutuhkan, tapi terutama ketika kami menampilkan Yesus dalam hidup kami. Karena itulah Engkau menolong kami, supaya itu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab yang hanya kami lakukan sekali-kali. Tapi di setiap kesempatan dan di setiap keberadaan kami boleh menampilkan Yesus yang telah menderita mati bagi kami, supaya kami juga bersedia untuk menderita dan mati bagi Kristus. Dalam perjumpaan kami dengan sesama kami, di dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Pakai kami pribadi lepas pribadi dan selaku komunitas di dalam
tugas dan tanggung jawab ini. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang berada di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami terkait dengan sekian banyak masalah. Kami bukan mau berdoa supaya Engkau menolong mereka, tapi kami mau berdoa supaya kami Tuhan pakai untuk dapat menjadi bagian daripada pertolongan Tuhan buat mereka. Ketika kami dimampukan untuk hadir, ketika kami dimampukan untuk berbagi beban, ketika kami dimampukan untuk memberikan kekuatan, sehingga mereka bangkit lagi menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan tolong. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya kami dimanapun boleh menjadi berkat dan teladan bagi sesama kami. Kami mau berdoa khusus buat mereka yang sakit dalam masa pemulihan dan mereka yang berusia lanjut. Biarlah mereka tidak memandang sakit sebagai malapetaka. Biarlah mereka tidak melihat usia lanjut sebagai sisa kehidupan. Tapi biarlah setiap kami masih bernapas, kami boleh selalu bersyukur kepadamu. Kuatkan mereka yang sakit, supaya mereka tetap menaruh pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami, cucu kami yang sedang menghadapi ujian akhir, dan juga yang akan menghadapi ulangan umum. Supaya mereka boleh disupport, mereka ditemani, mereka boleh mendapatkan kekuatan, mempersiapkan diri dengan baik. Kau berkati supaya mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu mereka untuk belajar. Akhirnya kami mau doakan buat pemerintah dan bangsa kami. Di tengah-tengah semua persoalan yang ada, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan keamanan, ya Bapa di dalam surga, hikmat kasih karunia Tuhan berikan buat pemimpin-pemimpin kami di segala lapisan untuk boleh mampu mengatasi, menghadapi semuanya. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Umat Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan diri dan hidup kita sebagai wujud ungkapan syukur dan ibadah sejati yang memuliakan nama-Nya. Inilah sungguh
Jemaat diundang berdiri. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, Ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur atas beberapa saudara kami yang boleh menjawab panggilan dan mau melayani Tuhan melalui badan pelayanan, komisi usia lanjut, dan komisi dewasa. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kuduskan dan pakai persembahan ini agar bisa menjadi berkat dan saksi akan kasih Allah bagi komunitas di sekeliling kami melalui kegiatan-kegiatan gereja. Berikan hikmat kepada kami agar bisa melihat akan kebutuhan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita sebagai gerejanya saat ini diutus menjadi saksi bagi kemuliaannya. Kebangkitan Yesus memulihkan hidup kami, sehingga kami siap diutus ke dalam dunia. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah saudara dengan damai dan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian sekarang ini dan selamanya. Haleluya. Amin.